Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa kami boleh mengikuti Yesus Sang Putra, Sang Penebus. Bantu kami untuk menyelami, memikirkan, merenungkan, dan menjadikan diri kami sepikir, seperasaan dengan Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi serupa dengan Dia. Sekali lagi, menjadi serupa dengan Dia, mengikuti Dia. Mengikuti gaya hidup, pikiran, dan perkataan. Dan untuk mengetahui, mengenal siapa Yesus, maka kita wajib untuk semakin mengerti, memahami Dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kenapa hidup orang berubah, bertobat? Karena kebersatuannya dengan Tuhan. Iman kita itu tidak hanya suatu penyembahan, suatu sembah sujud, ya, suatu Tuhan menjadi objek dari iman kita. Tuhan harus menjadi subjek juga, betul menjadi subjek, menjadi objek, ya, penyembahan kita, pujian kita, syukur kita. Tapi harus menjadi subjek di mana kita bisa berdialog dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mendengarkan suaranya. Dan itu yang membedakan agama kita dengan agama yang lain. Ya, Tuhan bukan hanya sebagai objek yang harus kita sembah puji. Betul, itu paling benar memang pada saat tertentu, pada saat kita sudah berdialog, berkomunikasi, mencari kehendaknya dalam diri kita. Yesus harus menjadi subjek kita. Karena itulah maka ketika Yesus, ya, mengatakan bahwa dia akan menderita, dia akan mengalami kesulitan, dia akan dihina, diejek, dan akan bangkit untuk memasuki Yerusalem, kita harus mengikuti apa yang menjadi semangat Yesus. Ya. Dan ketika para rasul tidak mampu memahaminya, lalu mereka mengira bahwa justru berbicara tentang hal kekuasaan, tentang hal kedudukan, tentang hal prestis, kehormatan, duduk di sebelah kiri dan kanan. Dan itu membuat para rasul juga gundah gulina ketika dua murid itu minta itu. Tapi semuanya menghendaki motivasi yang tidak benar, yang kurang benar, yang kurang tepat tentang Yesus. Dan Yesus mengatakan, bukan itu pertama-tama. Yang pertama-tama adalah kalian melayani. Sekali lagi melayani. Ya, melayani orang lain, orang di sekitar. Maka mari saudaraku terkasih, saya akan sekedar mengajak Anda bahwa karena apa? Karena Yesus sudah membebaskan kita, menebus kita dari segala dosa dengan darahnya, bukan dengan barang ya, tapi dengan darahnya, korbannya, dengan hidupnya. Maka kita juga wajib untuk mengorbankan diri kita demi Kristus, untuk Kristus. Nah, supaya kita tahu siapa Yesus itulah, maka kita belajar kitab suci. Kita mendengarkan sabda Allah. Dan karena sabda Allah itu adalah Allah yang bersabda lewat kitab suci tertulis, maka saya harus mohon Roh Kudus membuka mata kita untuk melihat, ya, makna sabda Allah itu dalam diri kita. Disitulah saudaraku terkasih, kita berjuang dan mohon rahmat supaya semakin mengenal Yesus dengan lebih baik. Anda dan saya dan kita semua. Hati kita harus mengikuti Yesus. Pikiran kita harus mengikuti Yesus. Badan kita, raga kita harus mengikuti Yesus. Dan itu merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Semakin cinta akan pribadi Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua, ya, berjuang mengikuti Yesus. Mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Seperti Yesus. Dan karena kita telah ditebus oleh darahnya. Luar biasa. Semoga Anda dan saya, kita semua, diberi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.